Selamat malam, shalom kepada kita semua, dan selamat sahabat untuk pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk Hope Channel, dan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Merlianti Karnoto Maromon. Saya menikah dengan Pendeta Rusdianto Karnoto dan mempunyai 4 orang anak. Tepat tahun 2018 anak kami lahir, yang keempat laki-laki yang bernama Giovanni, dan anak ini lahir dengan kuning, dan kami konsultasi dengan dokter lama di sana. Dokter katakan bahwa anak ini kuning tidak apa-apa, nanti dijemur saja supaya hilang kuningnya dan diberikan banyak ASI. Lalu saya menjemur anak ini dengan santainya. 2 minggu ke depan anak ini masih tetap kuning dan mengalami demam yang sangat tinggi dan juga pup yang putih. Dan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Tidak ada pilek, batuk atau infeksi lainnya, hanya yang menandakan bahwa kuning, demam, dan pup putih. Lalu konsultasi dengan adik saya yang mahasiswa kedokteran di dalam rumah, lalu beliau katakan bawa ke rumah sakit. Dan ini sudah kedua kalinya saya bawa anak ini ke rumah sakit, dan hanya disinar pada waktu itu. Dan begitu banyak yang dilakukan pihak rumah sakit, namun pihak rumah sakit pun menyerah, katakan apa yang menyebabkan anak ini kuning. Mereka tidak tahu sama sekali. Mereka hanya melihat bilirubinnya tinggi. Dan pada waktu itu pihak rumah sakit dirujuk ke rumah sakit umum. Dan saya mengatakan bahwa tolong berikan saya kesempatan untuk saya dapat bertahun baru bersama dengan keluarga. Dan benar, hanya diberikan 1 hari saja untuk saya dapat bertahun baru. Dan akhirnya saya harus masuk lagi ke rumah sakit, maksudnya membawa anak ini ke rumah sakit. Dan saudara dikasih Tuhan, itu bukan waktu yang sangat cepat, hanya diperiksa begitu saja, tapi anak ini harus diobservasi, diperiksa selama 1 bulan, hampir 1 bulan. Dan pada waktu itu anak ini harus dibiopsi, katanya dokter spesialis bagian anak. Dan ada 3 dokter yang menangani anak kami. Dan pada waktu itu saudara dikasih dengan Tuhan, tepat di hari Selasa katanya akan diadakan operasi, dan pemberitahuan itu sudah diberitahukan sejak hari Kamis, dan pendeta sudah mengiyakan, menandatangani, suami saya sudah menandatangani untuk mengizinkan operasi. Namun saya berpikir ketika banyak yang jenguk kami di rumah sakit, saya lalu ada seorang pendeta katakan kepada kami bahwa coba bawa anak ini ke rumah sakit kita di Bandung. Lalu saya berpikir bahwa dari mana saya dana untuk mendapat membawa anak ini ke rumah sakit, karena anak ini mau dioperasi hari Selasa, dan itu semua atas BPJS, dan saya tidak punya dana untuk pergi bawa ke sana. Sedangkan di sana harus juga butuh uang untuk uang tiket. Dan saudara, puji Tuhan, ada jalan Tuhan yang Tuhan berikan ketika kami berdoa tepat, lalu kakak sepupu kami memberikan sejumlah uang untuk tiket kami ke Bandung.
Dan di sana kami pergi, dan pada malam sebelum kami pergi anak ini mengalami kejang-kejang, dan saya pikir itu biasa. Ternyata ini adalah awal di mana anak ini mengalami reaksi dari suatu penyakit yang ia alami. Dan tiba di RSA, suami saya hanya diberikan 3 hari, dia harus pulang, tidak bisa langsung pulang 3 hari pada waktu itu. Di rumah sakit itu harus diobservasi, dan diobservasi hampir 1 bulan juga di rumah sakit itu. Akhir ada 3 dokter yang menangani akan anak saya, Giovanni, dan beliau katakan bahwa anak ini harus dibiopsi. Dan saya pun menangis, dan saya katakan, gimana, anak ini masih kecil, saya nggak mau dia dioperasi untuk dibiopsi, diperiksa hatinya seberapa rusaknya hati itu. Tapi dilihat anak ini sakit hatinya karena 3 penyakit TORCH itu, yaitu toxoplasma, rubella, dan cytomegalovirus, sehingga membuat hatinya rusak. Dan virus yang ada lebih banyak adalah cytomegalovirus yang ada dalam diri anak kami. Saya banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan dokter mengizinkan anak ini di MRI. Akhirnya setelah di MRI pun tidak dapat terlihat, sampai dokter spesialis virus pun berkata bahwa anak ini harus ke RSCM. Dan suami katakan bahwa kepada saya, mau mati mau hidup anak ini bawa pulang saja. Itu yang dikatakan suami saya. Dengan penuh iman, saya harus mengatakan ke rumah sakit dan menandatangani pulang paksa pada waktu itu. Jadi Tuhan memberikan jalan saya untuk pulang juga, sehingga saya berpikir, aduh Tuhan, masa kan saya harus menyerah, sedangkan teman-teman saya yang berada di rumah sakit itu, yang bekerja di rumah sakit itu mengatakan bahwa rawat saja ke RSCM, pergi ke RSCM. Tapi kalaupun saya mau, saya akan pergi, tapi karena saya berpikir bahwa imannya dari suami saya mengatakan bahwa pulang, dan saya mengikuti apa yang dikatakan suami saya. Lalu kami pulang, saya dengan penuh lara mengingat terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan dokter. Anak ini sudah terlambat, harus pergi ke RSCM, harus dilihat. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, tidak sampai di situ saja. Pulang saya penuh dengan pergumulan. Lalu ada Tuhan kirim malaikat melalui orang-orang lain kepada kami untuk memberitahukan bahwa saudara, berikan ini, berikan itu, obat alami. Lalu yang saya berikan hanyalah apel murni dan juga air kelapa dan temulawak. Itulah yang seharusnya dia belum bisa diberikan, tapi saya harus berikan itu, karena itulah yang terbaik untuk anak saya. Jadi temulawak, kunyit, saya rebus, saya parut, dan juga parutan air apel murni, apel murni, dan juga air kelapa. Itulah yang saya berikan di dalam dot. Jadi saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, keajaiban pun berlaku ketika kami keluar dari Lojanan dan kami dipindahkan ke sekolah darat, dan saudara, anak itu tetap bisa berjalan di umur 1 tahun 3 bulan.
dia dapat berjalan. Dan puji Tuhan, anak itu sampai sekarang sehat. Dan ketika saya periksa kembali, dokter katakan kepada kami bahwa saya begitu banyak, katanya begitu banyak pasien datang kepada saya, tapi saya selalu mengingat akan pasien saya bernama Giovanni, anak ibu. Ketika diperiksa, saudara, tidak ada satupun kuning itu ada. Lalu dokter Maharani bilang kepada kami, Bu, bilirubin anak ibu sudah 0. Kemana kuningnya? Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika di saat-saat kami harus pergi ke RSCM, dari mana uang? Kami tidak mendapatkan, kami tidak bisa mendapatkan uang yang begitu besar yang diminta oleh pihak RSCM ketika saya konsultasi. Namun Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Saudara-saudara, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan yang berada di Ayub ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia tahu, saudara-saudara, dia tahu rancangannya adalah rancangan yang terbaik dan tidak pernah gagal. Sekalipun banyak orang yang gagal dengan apa yang dia rencanakan, tapi yang Tuhan rencanakan tidak akan pernah gagal. Kiranya segala pergumulan kita bawa kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kiranya kesaksian ini jadi kekuatan buat saudara Hope Channel. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.